Dua kerajaan itu. Legenda Danau Tondano dari Sulawesi Utara. Dahulu kala, terdapat dua kerajaan yang berdiri di Sulawesi. Dua kerajaan itu sangat makmur, tentram, dan juga sejahtera. Dua kerajaan itu dikenal sebagai Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang Tonaas, atau yang kini dikenal sebagai seorang raja. Tonaas Selatan dan Tonaas Utara menjalin hubungan yang baik, sehingga mereka sering bertemu untuk sekedar bertamu. Sama halnya yang terjadi pada hari yang terik waktu itu, Tonaas Selatan dan istrinya bersiap-siap ingin datang bertamu ke Kerajaan Utara untuk bertemu dengan Tonaas Utara. Istriku, apa kau sudah siap? Tidak perlu lama bersolek, kau sudah cukup berpawai. Rayuanmu bisa saja suamiku. Aku sudah siap karena telah dibantu oleh Nijem dan Jemayu. Terima kasih ya, Nijem, Jemayu. Baik, Ratu. Kami berdua izin pergi ya, Ratu. Nijem dan Jemayu pun pergi, sedangkan Tonaas Selatan dan istrinya langsung melakukan perjalanan ke Kerajaan Utara bersama prajurit-prajuritnya yang setia mengawalnya. Senang kau kembali ke kerajaanku, Tonaas Selatan. Suatu kehormatan disambut olehmu, Tonaas Utara. Silakan duduk, Tonaas Selatan dan Ratu Selatan. Kami telah menyediakan minuman untuk melepas dahaga kalian selama perjalanan. Terima kasih, Ratu Utara. Kau sangat pandai menjamu kami. Bagaimana suasana perjalananmu ke sini, kawan? Sedikit melelahkan, mungkin karena umurku tidak muda lagi. Namun semuanya terbayarkan dengan melihat pemandangan indah sepanjang jalan, melihat rakyatmu dan rakyatku, dan tentunya bertemu denganmu. Terima kasih atas pujianmu, kawan. Sepertinya kau sedang di puncak kemakmuranmu. Rakyatmu sejahtera, hasil panen dari selatan juga meningkat. Lalu apa tujuanmu selanjutnya? Tujuanku sekarang hanya mendidik anakku Maharimbau agar layak menjadi penerusku sebagai Tonaas Selatan. Sangat senang mendengar rencanamu. Semoga Maharimbau bisa sebijaksana ayahnya dalam memimpin selatan. Amin, doakan saja kawan. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kau juga sudah mempersiapkan anakmu menjadi penerusmu? Kau tahu sendiri, kawan. Kalau anakku itu adalah seorang perempuan, ini sangat sulit. Mengapa kau berkata demikian? Bukankah dia pintar dan juga berbakat? Pasti rakyat menerimanya dan wilayah utara sejahtera di tangannya. Ini bukan tentang penerimaan rakyat, kawan. Tapi ini tentang adat istiadat. Menurut adat, seorang pemimpin haruslah seorang laki-laki. Jangan bersedih, kawan. Aku punya solusi untuk kegundahan hatimu. Tonaas Utara pun sedikit terkejut dengan ucapan Tonaas Selatan. Pasalnya, dia tidak pernah tahu apa solusi untuk satu masalah yang ia alami ini. Apakah kau tahu sumpah dari Opo Tonaas? Bukankah itu dukun termasyhur dari negeri kita? Ya, benar. Setauku Opo Tonaas bisa menyumpah Marimbau agar ia bersikap selayaknya laki-laki selama memimpin. Tidak, mana mungkin Putri Galuhku, anakku satu-satunya, diubah menjadi laki-laki. Ini hanya solusi, Ratu Utara. Kamu bisa mempertimbangkannya. Tidak ada salah mencobanya, istriku. Ini demi kebaikan kita bersama. Jika itu yang kau kehendaki, suamiku, aku mendukungmu. Tetapi, jujur saja, aku tidak sanggup untuk memberitahu hal ini kepada Marimbau. Biarkan aku yang berbicara kepada Marimbau, anakku nanti. Tapi ingat, Tonaas Utara, ada sumpah yang tidak bisa dilanggar. Jika dilanggar, maka akan berakibat fatal.
Usai berbincang-bincang, Tona Selatan dan istrinya pun beranjak pulang sebelum hari semakin gelap. Kami harus pulang dengan segera. Nanti jika sudah tiba waktunya Sumpah Putonas dilaksanakan, aku akan datang sebagai saksi. Terima kasih kawan, dan hati-hati di jalan. Ya, kami pergi dahulu. Cahaya bulan purnama menyinari wajah indah dan rupawan si putri Tonaas Utara, Marimbau. Ia sedang asik bersolek dengan cermin yang ia pegang erat. Kecantikannya tidak pernah terkalahkan sepanjang abad. Dia memang ditakdirkan untuk perempuan yang anggun dan rupawan. Tetapi ia tidak tahu, semuanya harus berubah, entah itu untuk kebaikan atau keegoisan orang-orang untuk menekan dirinya. Marimbau, putriku. Ayah, ada apa ayah? Ada yang ingin ayah bicara tentangmu. Tentangku? Aku kenapa ya? Kerajaan Utara adalah kekuasaanmu. Cepat atau lambat, kaulah yang menjadi pemimpin kerajaan ini, nakku. Tapi kau tahu sendiri, nak. Menurut adat, seorang pemimpin kerajaan haruslah seorang laki-laki. Tonaas Selatan kemarin baru saja berkunjung ke sini. Ia memberikan solusi untuk itu. Solusinya adalah Sumpah Opu Tonaas. Sumpah Opu Tonaas? Apa itu ayah? Sumpah Opu Tonaas adalah sumpah yang membuatmu menjadi selayaknya seorang laki-laki agar bisa memimpin kerajaan ini, nak. Ibu! Ada apa putriku? Ada yang mengganggumu? Ibu, ayah menyuruhku menyumpahi diriku sendiri menjadi laki-laki, Bu. Aku gak mau, Bu. Ini semua untuk kepentingan kerajaan, anakku. Bagaimana jika bukan kau penerusnya? Apa kau rela kerajaan kesayangan kita ini hancur dan rakyat-rakyatnya sengsara? Marimbau pun menangis sambil memeluk ibunya. Ia tidak mau menjadi laki-laki, tetapi ia lebih tidak mau kerajaan yang telah memberikan dia kesejahteraan harus hancur lebur karena tanpa pemimpin. Dan rakyatnya yang selama ini bahagia dan sering membantu dirinya juga harus sengsara. Semua itu tidak boleh terjadi. Marimbau mengusap air matanya dan bersungguh-sungguh berkata kepada sang ayah, Tonaas Utara. Ayah, aku bersedia mengikuti sumpah Opu Tonaas ini demi kerajaan ini, ayah. Demi ibu, demi ayah, demi rakyat, dan seluruh kerajaan utara. Terima kasih telah mengerti, anakku. Marimbau, mau kau perempuan atau laki-laki, mau kau cantik ataupun tampan, aku tidak peduli. Kau tetaplah putriku. Di sisi lain bagian selatan, tepatnya di istana kerajaan selatan, sang putra mahkota sedang belajar bela diri bersama dengan para prajuritnya. Hal itu adalah kegiatan biasa yang mereka lakukan, tidak peduli di siang terik atau bahkan di malam yang gelap. Putraku Maharimbau, kemarilah. Maharimbau pun keluar dari barisan dan mengikuti ayahnya menjauh dari prajurit yang masih latihan bela diri itu. Ada perlu apa, ayah? Ayah ingin tahu sudah seberapa matang dirimu mempersiapkan diri sebagai pengganti ayah. Untuk bela diri, aku sudah cukup bisa diandalkan, ayah. Semua taktik perang pun sudah kupelajari. Tidak tentang bela dirimu. Karena itu aku tidak perlu khawatir. Kau adalah putra mahkota yang lihai bela diri. Tapi ini tentang wanita. Seorang pemimpin yang hebat sekalipun, jika tidak ada wanita di sisinya, dia bukanlah apa-apa. Pikirkan, apakah tidak lucu kau menaklukkan segala kerajaan di bumi ini, tapi satu wanita saja pun tidak bisa kau taklukkan. Istri Tonaas Selatan yang sedang melintas tidak sengaja mendengar kata-kata suaminya. Ada sedikit rasa tidak tega melihat putranya selalu dipaksa sempurna oleh ayahnya. Aku harus memilih, ayah. Tidak sembarang wanita yang menjadi kekasih hatiku. Rasanya hal itu memang sangat sulit, karena ini tentang orang asing yang nantinya aku bawa menjadi bagian hidupku. Maharimbau, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Kau memang pantas memilih banyak wanita di bumi ini karena kehebatanmu, putraku.
Tapi alangkah baiknya pergilah mencari wanita, lalu kau pantas menjadi seorang Tonaas yang sejahtera. Tidak apa-apa putraku, tidak usah terlalu dipikirkan. Kau percaya tidak pepatah jodoh datang sendiri? Mungkin kata ayah ada benarnya juga, Bu. Aku harus pergi mencari kekasih hatiku. Tidak kubiarkan dia datang sendiri, tetapi akulah yang menjemputnya. Maharimba pun pergi meninggalkan sang ibu, lalu berjalan antah berantah. Ia hanya ingin bertemu dengan wanita yang bisa membuat jantungnya berdegup kencang, dan dia akan membuktikan kepada ayahnya bahwa ia pantas menjadi Tonaas Selatan. Ya pencipta langit dan bumi, temukanlah aku dengan jodoh hatiku. Apapun risikonya, aku akan bersama dirinya. Kala itu Marimbo juga sedang berjalan-jalan mencari udara segar. Ia harus menenangkan dirinya sebelum sumpah hukum Tonaas dilaksanakan esok. Keduanya asik melamun, hingga tak sadar bertabrakan. Maafkan aku. Tadi aku... Siapa namamu? Hei, siapa namamu? Dan dari kerajaan mana asalmu? Tapi sia-sia, Marimbo pergi jauh dan Maharimbo pun sedih. Detak jantung yang kencang tadinya kembali normal, yang artinya cintanya telah pergi. Dia jatuh cinta pandangan pertama dengan wanita yang tidak sengaja ia tabrak. Suatu saat, kita akan bertemu dan kujadikan kau kekasihku. Percayalah. Hari yang telah ditetapkan oleh Tonaas Utara dan Oknum Tonaas pun tiba. Sumpah sakral yang menjadikan putri mahkota menjadi putra mahkota. Istri Tonaas Utara tidak pernah berhenti khawatir. Ia risau sekali. Tetapi suaminya selalu menenangkan dirinya. Bagaimana jika terjadi apa-apa dengan putri kita? Tidak ada yang perlu kau khawatirkan istriku. Semua akan berjalan dengan baik, percayalah. Setelah para prajurit membantu Apu Tonaas menyiapkan barang ritual, Marimbo pun dipanggil lalu diajak sujud di hadapan Oknum Tonaas. Apakah kedua orang tua sudah yakin dengan keputusan ini? Ya, kami yakin. Apakah para saksi bersedia menjadi saksi sumpah ini? Kami bersedia. Apakah kau juga bersedia disumpah, Marimba? Ya, aku siap. Sumpah ini sangat sakral, karena permintaan sesulit apapun terkabulkan. Tetapi, jika kau melanggar, maka malapetaka akan datang menghampiri. Istri Tonaas Utara semakin bersedih. Mengapa putri cantiknya harus memikul tanggung jawab seberat ini? Tidak apa-apa Ratu Utara, Marimbo akan baik-baik saja. Marimbau, putri mahkota kerajaan utara, apakah kau siap memimpin rakyat di utara setelah kau jadi pemimpinnya? Ya, aku siap. Apakah siap berperan sebagai laki-laki semasa menjabat? Pasti, aku pasti siap. Apakah siap jika sumpahmu kau langgar, maka kerajaan akan hancur lebur? Aku siap menanggungnya. Anak nakas, terimalah sumpah Tonaas yang baru ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha mulia. Yang artinya sumpah itu sudah menjadi kebenaran. Mereka pun yang berada di situ beranjak pergi, sebab hujan sepertinya akan turun. Kami harus segera pulang. Selamat atas penobatan Tonaas baru di utara. Terima kasih telah hadir dan menjadi saksi, kawanku. Datanglah esok untuk pertemuan antar dua kerajaan. Bawalah Maharimbau putramu. Tentu, esok kami datang bersama Maharimba. Kalau begitu kami pamit dahulu ya. Hati-hati di jalan. Keesokan harinya, ayam berkokok dan matahari sangat terik. Tetapi kerajaan sedang berisik karena aktivitas para prajurit yang sedang menyiapkan pertemuan dua keluarga Tonaas.
Wahai kawan baikku, selamat datang untuk kesekian kalinya ke Kerajaan Utara. Bisa saja kau Tonas Utara. Perkenalkan, ini putraku Maharimbau. Senang bertemu dengan Anda, Tonas Utara. Aku lebih senang bertemu dengan Tonas muda sepertimu. Astaga, kita terlalu asik di sini. Ayo duduk, nikmati sajian kami. Terima kasih Ratu Utara. Kau sangat pandai menjalankannya. Oh iya, aku lupa memanggil Tonas mudaku juga. Panggillah dia. Biarkan dia berbicara kepada Maharimbau. Maharimbau, kemarilah. Salam kenal. Aku Maharimbau. Aku Marimbau. Bagaimana rasanya menjadi seorang Tonas? Cukup melelahkan. Aktivitasku menjadi sangat padat. Itu cukup benar. Terkadang sangat melelahkan, bukan? Hei, jangan mengeluh. Bagaimana dengan aku dan Tonas Utara yang sudah tua ini? Biarlah mereka saling berbagi rasa menjadi Tonas, kawan. Malum saja, masih baru. Selama jadi Tonas, apa saja yang sudah kau perbuat? Tidak banyak. Aku hanya latihan taktik perang, bela diri, dan membantu ayah menjalankan tugas kerajaan. Wah, itu sudah hebat kawan. Aku harap kau membantuku nanti. Dengan senang hati, kawan baruku. Hari semakin gelap, kerajaan selatan berpamitan untuk beranjak pulang. Hari semakin gelap dan kami harus pulang. Terima kasih atas jamuannya, kawan. Tidak perlu sungkan, kawan. Datanglah semuanya. Hati-hati di jalan. Tonas Selatan dan keluarga pun pulang sampai di singgasananya dengan selamat. Para prajurit langsung mengambil posisi kembali untuk berjaga. Kami undang seluruh bapak ibu guru dan staf tata usaha. Sedangkan Maharimbau meninggalkan kedua orang tuanya untuk beristirahat lebih dahulu. Bu, ayah, aku terlebih dahulu pergi istirahat ya. Selamat istirahat buat kalian juga. Iya, nak, kau sangat beristirahat. Sepertinya belum terjadi sekarang, kawan. Supaya badan tidak pegal-pegal. Nijem yang sedang menyapu bersama Jemayu pun langsung beranjak menemui sang ratu. Iya Ratu, ada yang bisa saya kerjakan? Tolong buatkan 2 gelas teh jahe untukku dan suamiku ya. Baik Ratu. Istriku, bagaimana perasaanmu setelah berkunjung ke Kerajaan Utara? Sungguh senang suamiku. Aku sangat membantu keberanian sebagian saya. Berikutnya, kami membuat kerajaan Utara membuat kesalahan. Aku juga kagum dengan dirimu. Gadis itu sungguh tidak mudah. Dimana lagi kita menemukan gadis seperti ini? Hei, apa yang sudah kamu dengar? Kemana kamu? Ampun Tuan, saya akan membuatkan ulang teh jahenya. Sudah, Nijem, pergi ke belakang. Tidak perlu khawatir suamiku, dia hanyalah Dayang. Memangnya, apa yang bisa ia perbuat? Lebih baik kita istirahat saja. Tonas Selatan dan istrinya pun pergi dari ruang tamu itu. Dan mereka tidak pernah tahu bahwa Nijem melakukan kesalahan yang berakibat fatal nantinya. Jemayu, apa kau tahu? Aku dapat rahasia yang sangat besar. Apa? Rahasia? Rahasia apa itu? Ini tentang Marimbau. Kau tahu Marimbau kan? Marimbau? Marimbau seperti tidak asing. Astaga, aku ingat. Dia Tonas muda dari utara kan?
Ya, benar sekali, Jeng. Apa kau tahu bahwa ternyata dia seorang gadis? Apa? Seorang gadis? Bagaimana bisa? Oh, benar. Ayo segera kita ke belakang. Tidak tahu bagaimana semua itu bisa terjadi. Tapi, Ratu mengatakan itu kepada Tonaas tadi. Kita harus kasih tahu rahasia ini pada Tonaas muda Marimau. Ia pasti tidak tahu. Bulan purnama saat itu kembali datang dengan cahayanya yang remang-remang. Maharimbau asik berdiri sambil menatap bulan itu. Pikirannya masih terbayang-bayang pada wanita yang tak sengaja ia tabrak beberapa hari yang lalu. Tanpa sadar, hal itu membuatnya susah tidur. Oh, bulan purnama, tidakkah bisa aku bertemu dengannya sekali lagi saja? Maharimbau, kau mau tahu sesuatu tidak? Maharimbau katamu. Memang siapa kau menyebut nama aku semudah itu? Sudahlah, kau harus tahu bahwa sesungguhnya tidak ada arti dari sebuah nama. Lagi pula, kami ingin memberitahu hal yang luar biasa. Aku tidak peduli dengan gosip kalian berdua. Ini tentang Marimbau dari utara yang ternyata seorang gadis. Apa? Yang benar saja. Dari mana kalian tahu? Aku mendengar Ratu membahas itu bersama Tonaas tadinya. Aku tidak menyangka. Setelah menerima informasi tentang Marimbau, Maharimbau pun langsung menuju ke kerajaan utara untuk menemui Marimbau. Namun, dalam perjalanannya, ia telah menemukan sosok Marimbau yang sedang menikmati pemandangan alam. Hei, kau yang di sana. Oh, kau. Ada apa? Sudahlah, aku sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Jangan bersandiwara. Apa maksudmu? Pertama kali melihatmu, kau seperti tidak asing. Kau mirip dengan wanita yang kutabrak tempo hari, dan ternyata firasatku tidak salah. Berhenti ngomong kosong. Aku punya bukti. Jika kau pergi, maka seluruh negeri akan tahu kau siapa. Sialan, kau berani sekali. Berhenti menggangguku. Betapa cantiknya dirimu. Aku telah jatuh cinta pada pandangan pertama saat kita bertabrakan, dan aku selalu mencarimu. Ternyata itu kau. Maukah kita lebih sering bertemu? Apakah bisa besok? Ah, merepotkan. Aku akan menjumpaimu dengan satu syarat. Kalau kau tidak boleh cerita ke siapapun siapa diriku. Aku selalu memegang janjiku. Percayalah. Mari ku bawa kau pulang. Hari berikutnya, mereka bertemu lagi di tempat yang sama. Namun, kali ini berujung pada sesuatu yang sangat-sangat tidak diharapkan. Marimbau, di mana dirimu? Aku di sini, Maharimbau. Aku menepati janjiku. Marimbau, ada sesuatu yang harus kukatakan dengan segera. Jika tidak mungkin, aku tidak akan tidur malam ini lagi, karena jantungku selalu mengganggu. Kau sakit keras? Bukan, aku mencintaimu begitu keras. Apa? Bagaimana bisa? Sejak kapan? Sejak melihatmu pertama kalinya, aku jatuh sedalam-dalamnya. Aku berharap bertemu denganmu tiap hari, dan kini kau di depanku. Maukah kau menjadi permaisuriku? Marimbau pun terkejut dan sedikit bimbang dan ragu. Namun, menerima Maharimbau tidak ada salahnya. Maharimbau adalah penerus kerajaan yang bersahabat dengan kerajaan utara. Hari berikutnya, mereka bertemu lagi di tempat yang sama. Marimbau! Hei Marimbau! Ya, hei, aku gak pernah sesenang ini bertemu dengan seseorang sebelumnya. Benarkah? Oh iya, aku menyuruhmu datang karena aku mengajakmu menjadi permaisuriku. Maukah kau menjadi permaisuriku? Apa? Kau serius? Ya, aku sangat serius. Jawablah permohonanku, Marimbau. Di sisi lain, dari kebahagiaan cinta antara Maharimbau dan Marimbau, dua dayang penggosip sedang berusaha memberitahu hal yang terjadi pada Tonaas Selatan. Tuan, maukah kau tahu sesuatu? Tidak, terima kasih. Ini penting, Tuan. Ini tentang Tonaas muda kita dan Tonaas muda utara. Tonaas muda kita sudah tahu bahwa Tonaas muda utara adalah gadis. Dan lebih parahnya lagi, mereka berkencan. Apa? Dasar penggosip. Prajurit, bawa dua orang ini ke penjara. Maharimbau pun pulang dari luar dengan perasaan sungguh bahagia. Ia tidak tahu ayahnya sedang menunggu dia dan menentang semua yang terjadi. Hei Maharimbau, sini kau. Ya ayah, ada apa? Kau menemui Marimbau? Aku tidak mau berbohong padamu ayah.
Ya, kami bertemu, bahkan memiliki hubungan asmara. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kenapa ayah? Bukankah ayah menyuruhku mencari seorang wanita agar aku layak disebut Tonaas yang sempurna? Tidak, ada hal yang tidak kau ketahui alasannya. Hentikan hubungan itu segera. Ayah, aku sudah mengerti arti jatuh cinta. Jadi aku tidak bisa meninggalkan Marimbau begitu saja. Marimbaulah calon permaisuriku. Hei Marimbau, sini kau. Marimbau pun telah berani menentang ayahnya demi cintanya pada Marimbau. Ia pun segera menuju ke kerajaan utara untuk menemui Marimbau. Hei, sedang apa kau kesini Marimbau? Ayo, ikut denganku dan hidup bahagia di luar. Tapi... Hei, Maharimbau, ada apa kau kesini? Marimbau, kenapa kau buka penyamaranmu? Ayah? Ayo, pergilah denganku dan kita hidup bahagia bersama-sama. Jangan macam-macam kau. Tidak kubiarkan anakku direbut olehmu. Maharimbau, pergilah. Jangan memperkeruh suasana. Marimbau, aku sangat mencintaimu. Percayalah. Tidak bisa didiamkan. Prajurit, kejar manusia itu. Marimbau berlari karena dikejar para prajurit utara hingga dekat dengan kerajaan selatan. Dan Marimbau juga mengikuti jejak kekasih hatinya. Marimbau pun memerintahkan prajurit selatan menyerang kembali. Prajurit, lawan mereka! Pertarungan pun sangat sengit dengan diakhiri bahwa kerajaan selatan yang dipimpin oleh Marimbau pun menang. Kau tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Tapi Maharimbau, maukah kau berjanji sesuatu? Apa itu? Maukah kau setia kepada aku, apapun yang terjadi? Aku bahkan pasti setia kepadamu, Marimbau. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Bumi berguncang. Dan semuanya begitu menakutkan. Seolah bumi marah dengan kedua sejoli ini. Tiba-tiba muncul suara dari langit. Aku telah memberikan kemakmuran bagi tanah ini selama berabad-abad. Namun aku melanjutkan segalanya dalam waktu yang singkat. Kalian telah melanggar sumpah kalian. Terimalah akibat perbuatan kalian ini. Maafkan aku. Aku lupa mempunyai sumpah. Aku telah merusak semuanya. Maafkan aku. Aku menyesal. Petir semakin tidak karuan. Dua sejoli kabur entah kemana. Tetapi kerajaan utara sudah lenyap menjadi danau dan disebutlah sebagai Danau Tondano. Berikan tepuk tangan yang meriah pada 12 MIPA 5.